Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Sakit hati terus, Amin Rais sebut ada operasi intelijen poles Jokowi jadi presiden. Ditulis oleh X Hardy. Pernyataan Jokowi saat mengisi pidato di acara HUT Golkar dikomentari oleh Amin Rais. Salah satu poin yang dipermasalahkan adalah pernyataan agar Golkar tidak boleh memilih capres secara sembrono. Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Amin Rais lalu bicara tentang sejarah naiknya Jokowi dari hanya sebagai wali kota Solo, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, lalu menang Pilpres 2 kali. Nah, ketika saya mendengar pidato Pak Jokowi itu, saya berpikir apakah Pak Jokowi tidak sedang menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Ketika saya mendengar pidato Pak Jokowi itu, saya berpikir, apakah Pak Jokowi sedang menepuk air di dulang terpercik muka sendiri, kata Amin Rais. Amin menduga karir politik Jokowi itu sebenarnya sudah dipersiapkan, perjalanannya mulus karena ditunjang oleh mesin politik, finansial, bahkan ada operasi intelijen. Saya langsung ingat betapa sebuah mesin politik dan mesin keuangan, dan tentu ada operasi politik dan mungkin juga operasi intelijen yang dapat berhasil memoles Jokowi waktu itu, yang hanya berdagang mebel dan pengusaha kayu, sehingga lantas bisa menjadi wali kota Solo. Belum selesai dengan periode kedua, baru 2 tahun kemudian lari ke Jakarta ikut berkompetisi dan berhasil menjadi gubernur DKI, katanya. Tahun 2012 itu Pak Jokowi sudah jadi gubernur, mestinya itu sampai 2017. Tapi baru 2 tahun Pak Jokowi sudah ikut pemilihan presiden dan bisa menang, terangnya. Operasi intelijen apa ya? Yang saya tahu, operasi yang dilakukan oleh seorang nenek-nenek lalu dibilang itu adalah bekas penganiayaan. Amin Rais ini hanyalah melampiaskan nafsu politik yang tidak pernah kesampaian. Orang ini terlihat ingin jadi pemimpin, kepingin jadi presiden, tapi tidak pernah bisa. Iri dan dengki menumpuk, sehingga Jokowi yang terlihat sangat beruntung jadi sasaran amuan. Memang Jokowi sangat fenomenal, tidak pernah kalah di pilkada maupun pilpres. 2 kali pemilihan wali kota Solo, 1 kali pemilihan gubernur DKI, dan 2 kali pemilihan presiden. Semuanya menang. Bagi yang sakit hati dan iri, pasti akan mengatakan yang tidak-tidak. Termasuk Amin Rais yang mengatakan dugaan operasi intelijen. Setidaknya Jokowi mulai dari bawah. Tidak seperti AHY yang belum apa-apa langsung ditunjuk sebagai calon gubernur DKI. Sekarang malah mau ditunjuk sebagai cawapres. Itu lebih tidak tahu malu. Pernyataan Jokowi soal jangan pilih pemimpin secara sembrono. Menurut Amin Rais, justru Jokowilah pemimpin yang lahir dari proses politik yang sembrono. Apa Pak Jokowi lupa pada sejarahnya sendiri?
Nah, maka bila hasil presidensi keberhasilan Jokowi itu kita lihat sekarang ini, maka kita segera mengetahui bahwa memang proses politik yang dilewati Pak Jokowi dari wali kota Solo sampai presiden itu memang ya sembrono. Tidak ada kecermatan dan tidak ada kehati-hatian terangnya. Kalau sembrono, bagaimana mungkin Jokowi bisa menorehkan rekor tak terkalahkan dalam pemilu? Sedangkan Amin Rais, rekornya sangat mengenaskan. Bahkan dia saat ini lebih dikenal sebagai gelandangan politik atau pecundang politik yang tidak pernah menang. Bayangkan, dia didepak dari partainya yang lama. Betapa pecundangnya dia sampai ditendang keluar seperti itu. Justru yang berpengalaman menepuk air di dulang terpercik muka sendiri adalah Amin Rais sendiri. Berkali-kali bikin pernyataan munafik, tapi tidak sadar dan tidak mau tobat. Percuma ijazah mentereng, tapi sakit hati tidak bisa dikendalikan. Percuma sekolah jauh-jauh kalau pada akhirnya jadi pecundang politik. Jokowi pengusaha mebel, tapi bisa jadi presiden. Sedangkan Amin Rais, jalan kaki dari Jakarta ke Yogyakarta saja belum tentu dia sanggup. Apalagi disuruh jadi presiden, bisa encok. Sudah tua tapi belum bisa melapangkan dada menerima kenyataan pahit. Dia iri melihat Jokowi bisa menjadi sebesar ini dalam waktu yang tidak lama. Sedangkan dia nangis melihat diri sendiri yang sudah setua ini tapi belum bisa jadi presiden. Makin tua bukannya makin bijak, tapi makin kayak anak-anak. Jagoannya kalah pilpres, langsung menuduh yang tidak-tidak. Operasi intelijen, operasi plastik, entah operasi apa lagi. Tipikal sikap kekanak-kanaan yang lebay. Silahkan saja nyapres di pemilu 2024. Siapa tahu bisa menang. Itu pun kalau ada yang mau mengusung. Parpol manapun pasti ogah dengan Pak Tua ini. Partai umat ibarat partai hiasan yang sudah pasti tidak akan lolos ke Senayan. Gagal maning, gagal maning. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.